Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai manusia, tentu kita semua menghendaki agar selamat dunia dan akhirat. Untuk keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat ini, kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan sesuatu kepada manusia agar manusia mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sesuatu itu yang disebut dengan hidayah. Di dalam kitab At-Tafsir Al-Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj yang ditulis oleh Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, beliau mengatakan, manahallahu lil insani khamsa hidayat yatawassalu biha ila sa'adatihi fid darain. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manusia 5 tingkatan hidayah yang mana manusia tersebut agar bisa menjadi wasilah baginya untuk keselamatannya di dunia dan di akhirat. Apa macam-macam hidayah yang diberikan kepada Allah? Pertama, ada yang disebut dengan hidayatul ilham al-fitri. Hidayah berupa naluri. Sejak manusia itu dilahirkan ke dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan hidayah pada dasarnya. Itu yang disebut dengan hidayah naluri. Kita lihat seorang bayi. Ketika bayi itu merasa lapar, ketika bayi itu merasa haus, ketika bayi itu merasa tidak nyaman, bagaimana cara bayi itu memberitahukan kepada orang tuanya? Pernahkah orang tua itu memberitahu kepada bayi agar bayi itu memberitahu orang tuanya pada saat lapar, pada saat haus? Tentu seorang ibu tidak pernah memberitahu bagaimana caranya bayi memberitahu. Tapi bayi itu bisa memberitahu kepada orang tuanya dengan cara menangis. Siapa yang mengajari bayi itu menangis pada saat lapar, pada saat haus? Itu adalah Allah. Itu yang disebut dengan hidayah naluri, hidayatul ilham al-fitr. Sehingga bayi itu tertolong, ibunya memberi makan, ibunya memberi minum, dan sebagainya. Itu hidayah pertama. Tetapi itu hanya terkait kepada hal-hal yang dibutuhkan oleh bayi tersebut. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah yang kedua. Apa itu? Hidayatul hawas. Hidayah berbentuk panca indera. Manusia akhirnya bisa melihat. Bayi itu kemudian bisa melihat, bisa mencium, bisa meraba, bisa mendengar. Bahkan bisa melihat apapun di sekitarnya. Itu tentu untuk kebahagiaan dan keselamatan manusia. Tetapi kita harus sadari bahwa kemampuan panca indera manusia itu terbatas. Mata kita misalkan, selera kita tertipu. Coba kita lihat kadang-kadang di depan, waktu jalan ada air, padahal bukan air. Itulah fakta mordana. Kita melihat bulan, kelihatannya kecil, masih besar TV kita di rumah. Padahal bulan adalah besar. Itu mata kita salah, mata kita tertipu. Oleh karena itu, hidayah panca indera ini nanti oleh Allah disempurnakan dengan hidayatul akal. Hidayah yang berbentuk akal. Akal inilah nanti yang akan menyempurnakan atau meluruskan kesalahan-kesalahan panca indera. Oh, itu bulan kecil kan karena jauh. Oh, itu ada air karena fata morgana. Maka Allah berikan hidayatul akal agar manusia ini selamat, manusia ini tidak salah. Tapi akal pun kemampuannya terbatas. Akal hanya akan bisa menjangkau hal-hal yang sifatnya materi atau fisik. Tapi yang metafisik, akal tentu tidak bisa menjangkau. Kita tidak tahu ma ba'dal maut,
Apa yang akan terjadi setelah kematian? Setelah manusia itu mati mau kemana? Tentu akal kita tidak mampu menjangkau. Maka untuk menyelamatkan manusia agar tidak materialistis yang terbatas ini, Allah berikan hidayatul-din, petunjuk-petunjuk agama. Agama inilah nanti yang akan memberitahu manusia melalui utusan-utusan Allah, melalui para anbiya wal mursalin, yang dilanjutkan oleh pewarisnya para ulama. Ini halal, ini haram, kamu nanti akan mati, hidup tidak hanya di dunia. Itu adalah hidayatul-din, petunjuk-petunjuk agama. Apa yang harus kita lakukan di dunia ini, yang bukan hanya untuk kepentingan yang sifatnya sementara, tapi untuk kepentingan akhirat. Itu disebut dengan petunjuk agama. Tetapi tidak cukup sampai pada petunjuk agama. Ada satu lagi hidayah yang harus kita selalu meminta kepada Allah, yang disebut dengan hidayatul ma'unah wa taufiq, yaitu hidayah dalam bentuk pertolongan Allah agar kita mampu menjalankan hidayah-hidayah agama, sehingga tidak akan terjadi atau meminimalisir orang yang tahu mencuri itu dosa tetapi mencuri, orang yang tahu korupsi itu dosa tetapi korupsi. Itu karena hidayatul-din sudah sampai, tetapi hidayatul ma'unah belum sampai. Maka kita harus selalu memohon kepada Allah agar diberi petunjuk, segala macam tingkatan petunjuk, baik itu petunjuk agama, hidayatul-din terkait dengan hukum-hukum Allah, tetapi juga berlanjut pada hidayatul ma'unah, yaitu kemampuan kita melaksanakan apa yang sudah kita ketahui melalui petunjuk-petunjuk agama, sehingga kita dapat ilmunya dan bisa mengamalkannya atas ridho dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkannya, kelima macam hidayah ini, dan kita selamat dunia akhir. Amin ya rabbal alamin. Demikian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.